Talk Show. With BHS. With Sule juga. Entis nah. Oke, sekarang kita lihat foto Kang Sule lagi kecil nih. Nah, yang mana Grace nih? Kayak Ferdi. Yang pakai yang sebelah kiri. Yang mana? Yang sebelah kiri. Baju? Baju hitam. Ya betul. Baju hitam yang tengah tuh si Dadang. Sekarang tuh jaga rumah security. Dadang itu. Oh ternyata emang udah dari kecil kelihatan ada ini ya, ada jiwa security-nya dari tadi bawa pentongan loh dari kecil. Iya. Nah, ini Kang Sule yang mana nih? Itu saya baju kuning tuh. Ini tuh saya habis kesetrum. Serius beneran. Ini Agustusan, Jadi saya tuh dari umur 3 tahun tuh udah setiap tahun tuh pasti harus disco. Dulu lagu-lagunya Jarum-Jarum Neraka, Niki Astria gitu. Terus Tua-Tua Keladi. Nah, itu kesetrum apa? Ya kesetrum-setrum listrik. Sebelum naik ke panggung. Jadi gini ceritanya, ya begonya saya ya. Jadi suka ada tuh stop kontak yang yang keluar gitu tuh. Yang keluar. Yang keluar. Nah, terus si kabelnya tuh keluar dikit. Terus saya iseng, ini kok keluar ya? Cobain. Jadi saya tuh orangnya pengen tahuan, pengen tahuan kalau listrik itu akan nyetrum. Nah, saya tuh pengen tahu rasanya kesetrum gimana. Beneran. Penasaran. Gimana ya rasanya kesetrum? Oh, ternyata gitu. Jadi dari kecil dari umur 3 tahun udah aktif ikut Agustusan. Udah aktif dan seneng banget. Seneng banget gitu ditonton orang tuh seneng gitu. Ngelawak, ngelucu, nyanyi atau ngapain? Nari. Oh, malah nari. Beneran. Nari, Nari disco, ya? Itu. Makanya basic nari. Cuma nari gimana sih? Nari waktu anak kecil sama sekarang? Nari mah gini Kasih aja. musik. N-A-R-I. Santuy saja, Kak. Yang mana? Santuy. Oh. Ini ada musik, Oh, dari mana ini? Gimana musik? Kalau gini goyangnya gimana? Nah, lagi musim, Lagi musim itu. Gitu ya? Iya. Ajarin dong biar nggak kaku, biar nggak kaku. Santuy, Mak. Santuy itu penasaran gitu nanti, Mak. Ingat diabetes, Coy. Terlalu ini. Jangan terlalu capek. Dulu katanya pernah bantuin bakso jualan. Bapak. Oh, kalau bantuin Bapak jualan bakso. Kalau bantuin mah dari kecil, Pada saat itu kan sekolah juga, tapi masih bantuin juga. Gimana tuh? Ya, sambil sekolah. Jadi saya sebelum berangkat sekolah, itu saya harus ngirisin bawang, saya harus ngirisin seledri, semuanya harus saya beresin. Berangkat sekolah, terus di sekolah sambil dagang permen karet, es, jagung, dan yang lain-lain, pulang beresin lagi punya abah. Ini kan selama ini orang-orang salah menilai Kang Sule. Salah dalam artian begini. Kalau salah tinggal cakra. Pengen deh seperti Sule, terkenal, lucu, gini, kayak Raya apa segala macam. Tapi nggak pernah tahu masa lalunya bahwa seseorang itu bisa menjadi seperti ini karena ada sebuah proses. Ada cerita di balik. Nah, ini memang pentingnya di mana Kang Sule bisa menceritakan hal ini. Belum dong, kan belum. Ya. Sedih aja belum. Biar naik ratingnya. Dulu ratingnya, dulu sempet jualan apa aja? Apa aja? Sule tuh apa aja? Punya cerita anekdot, diduitin waktu itu. Mau SD, mau SMP, dagang permen karet, dagang jagung bakar, jagung rebus, terus lotre ngalamin Dagang lotre? Iya. Juga? Ngambil rongsokan pernah Mau apa? Ini pernah juga jualan kayak begini pernah ya? Apa? Oh ya, ini gorengan ini. Jadi saya setiap pulang itu bibi saya dagang bala-bala, biwawat sama biati, sate, gorengan. Jadi pulang sekolah bawa ke SGO. SGO tuh? Sekolah guru olahraga waktu itu, sekarang udah nggak ada. Jadi ke SGO, ke kantin, habis itu dapat 50 perak. Gitu. Jadi setiap hari itu kerja. Karena bapak saya tuh, abah tuh nggak pernah ngasih duit sama saya. Tapi bersyukurnya sekarang sih ya. Sekarang rasa ya. Bersyukurnya sekarang karena jadi apapun itu ya kita tuh nggak berhenti untuk bekerja, mikir apalagi gitu. Karena harus mikir waktu itu. Ya. Jadi saya ditanya sama abah ya almarhum. Teman kamu dikasih duit sama orang tuanya berapa? 150 katanya. Dia udah, nih gue kasih 50 gitu. Hah? Kan saya bertanya dong, kok 50?
gimana caranya lu bisa jadi 150. Nah awalnya dari situ. Oh. Akhirnya ada Biade, waktu itu baru pertama kali punya kulkas. Wah kulkas Biade ini bikin es aja nih katanya. Oh siapa yang jualin? Udah saya yang jualin. Akhirnya Biade bikin es. Pulang sekolah jual es apa gitu. Jadi dari 50 perak tuh bisa jadi 150. Didikan Abah tuh keras. Cuman ada satu Gracia yang kok yang dikerasin gua gitu loh. Aku yang dikerasin. Ada oke. Iya yang lain kok enggak. Gitu. Akhirnya ketahuan Jadi sekarang. semua salah mau benar ya tetap salah gitu. Kenapa tuh? Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya gitu. Iya, dia Atau mungkin almarhum- dipersiapkan untuk sesuatu kan? Suatu, iya. Kan Yang jelas kadang-kadang almarhum itu sampai datang ke rumah, waktu itu ke rumah saya cerita sama ibu. Nah kalau sosok ibu sendiri gimana, Le? Wow itu mah luar biasa lah, dari kecil juga yang nyelamatin saya dari siksaan Abah waktu itu. Karena kalau Abah tuh kalau udah nyiksa udah lidi 3, sarung, ujungnya batu udah. Kalau nakal tuh gitu. Makanya saya tuh rajin kerja karena takut disiksa gitu. Kalau zaman dulu kan kayak seperti itu. Ibu yang bagian nge-backup. Ya, ibu yang bagian udah kamunya sih yang bandel. Emang bandel sih gitu. Kamunya yang bandel. Udah kalau misalkan kamu nggak mau disiksa sama Abah, kamu jangan bandel. Tapi yang saya tahu ya itu artinya Sule selalu menjadikan masa lalu itu sebagai pemicu untuk jauh lebih baik di depan. Ya. Termasuk ke Bapak juga almarhum waktu keras begitu dulu kesal, sekarang baru berasa kan. Iya benar, dulu kesel karena sempat kabur juga. Sempat kabur. menjauh, benar-benar menjauh Kang. Iya di jalanan terus sampai ya ke dunia-dunia yang nggak jelas waktu itu gitu. Sedih lah. Itu Kalau di mau jalan- nangis silakan. Enggak, harusnya yang nangis kan. Oh, iya. Harusnya yang nangis yang nyeritain dong. Harusnya yang nangis nyeritain. Saya coba tahan aja lah. Malu pelawak nangis. Iya. Tapi apa sih yang bisa disampaikan dari masa lalu? Maksudnya jadinya kita tuh bisa ngerasain hal itu juga gitu. Ketika saya jauh dari orang tua, kita bisa ngerasain hal itu juga. Anak-anak kita juga seperti itu apa yang kita lakukan. Jadi saya lebih percaya hukum karma. Gitu. Oh jadi sekarang Sule merasa anak-anak jauh-jauh karena Iya, sibuk ya? jadi itulah mungkin balasannya dulu karena saya terlalu jauh dari orang tua. Ya. Jadi sekarang juga ngerasain hal itu. Anak saya dikasih sibuk, putri juga dikasih sibuk, yang satu main game. Ya pasti ada sesuatu yang hilang lah ya. Dan itu mungkin yang pernah dirasakan oleh orang tua Orang dulu. tua Iya. dulu. Jadi saya juga ya sedihnya di situ. Oh berarti untungnya keobatinya, oh berarti Abah juga seperti ini yang ngerasain jauh dari saya gitu loh. Kayak Iki kan sebulan sekali baru datang gitu kan. Kang Sule kan sudah lebih baik, apakah ke anak-anak itu menekan atau memaksakan supaya jangan terjadi lagi atau pasrah aja, mengalir Enggak, aja? saya enggak. Saya lebih ke mengutamakan saya sebagai orang tua yang harus selalu dekat sama anak-anak gitu. Jadi enggak terlalu egois gitu. Pengen dihormati sama anak-anak, pengen anak-anak tuh harus begini, harus enggak. Jadi sayanya aja lah. Mau pergi pun anak-anak mau nemuin atau enggak, yang penting saya nemuin anak-anak. Intinya itu. Jadi Tapi kalau soal inisiatif duluan kemandirian? ya. Ya betul. Inisiatif Ya, duluan. nah ini bener nih. Inisiatif. Iya. Tuh, gua tuh dikit tapi benar ngomongnya. Sebetulnya kalau kita ingin bisa berlama-lama menjadi orang sukses, jangan pernah melupakan masa lalu, karena sadari atau tidak masa lalu lah yang membuat kita menjadi hari ini. Betul. Untuk itu tetaplah bersama kami Talk Show with BHS. BHS.